Jadi teman-teman, jadi untuk sesi kali ini kita akan belajar untuk bagian untuk menyederhanakan fungsi pagination. Eh, ini untuk pembagian atau pembagian halaman ya. Jadi dia di limit, kemudian di istilahnya di number gitu, kayak dibagi halamannya ke dalam. Jadi ada pagination, maksudnya untuk penomoran pembagian halaman di ininya ya, di nomor-nomorkan gitu. Nah, pertama kita akan buat untuk fungsi paginationnya. Nanti kan ada query untuk limit tabelnya, dan kemudian ada untuk kayak semacam ininya ya, untuk penomoran halamannya nanti. Nah, pertama kita buat dulu sebuah fungsi di sini, public function. Misal di sini kita tulis select tabel, kemudian kita limit di sini. Nah, ini juga disederhanakan, tujuannya adalah supaya nanti bisa untuk pagination atau penomoran halaman, pembagian halaman untuk misalnya untuk jenis data atau tabel lainnya. Nah, misalnya kita buat di sini definisikan nama tabelnya, kemudian dimulainya start. Maksudnya di sini kan ya, nanti dijelaskan lah, start kemudian as finish. Karena kan nanti di sininya query-nya adalah di limit, berarti kalau pakai limit nanti select from nama tabel limit, kemudian di limitnya dari start itu mulai limitnya, dan finish itu akhir limitnya maksudnya. Contohnya seperti ini, kita akan buat nantinya select from, di sini as tabel, kemudian limit, limitnya kita isi as start as finish. Nanti bentuk query-nya select from nama tabel limit, misalnya 4, di sininya 4, misalnya 0 sampai 4, 0 sampai 5, tergantung nanti kita definisikan berapa yang mau di limitnya ya, atau berapa jumlah data yang mau ditampilkan per halamannya gitu. Nah, selanjutnya di sini kita buat dulu ininya ya, kita buat di dalam try chat. Nah, di sininya kita langsung saja di sini stmc as this link as ya. Kemudian kita return saja ya, return as style. Oke. Kemudian di sini chat. Nah, biasanya itu as get message. Nah, selanjutnya kita buat untuk ini bukan untuk penomorannya, tapi ini untuk ketika dia proses kayak semacam ngebagi halamannya ini ya. Jadi kita ini kan cuma buat query untuk select tabel limitnya ya, untuk query-nya. Nah, sekarang kita buat untuk nanti dibagi-bagi halamannya, nanti kita akses fungsi ininya, fungsi si select tabel limit ke dalam fungsi ini ya. Kita buat fungsi pagination, kita buat fungsi pagination. Kemudian di sininya kita definisikan as name. As name itu ketika dia ada request get, saya definisikannya berdasarkan as name. Name-nya apa, misalnya halaman atau page atau apa nantinya ya. As tabel, nama tabelnya. Kemudian as number. As number ini number pembagian halamannya ya, maksudnya saya definisikan parameter number ini, parameter berapa jumlah halaman yang akan kita bagi, berapa jumlah konten yang akan kita bagi setiap halamannya gitu. Nah, selanjutnya as finish di sini sama dengan as number. Jadi as finish ini misal di sini kan kalian harus tahu dulu untuk
query limitnya itu bisa startnya itu 0, 4, atau misalnya ada 10 data nih, kita bisa limitnya 5 data tidak ditampilkan, 5 data ditampilkan. Ya, misalnya kalau 5 data ditampilkan berarti misalnya di sini query-nya limit 5. Nah, ini S number ini jumlah, nantinya saya mendefinisikan jumlah berapa jumlah kayak pembagian halamannya ya tadi. Selanjutnya kita buat misal di sini kondisi spec, misal set sget, getnya get name ya, get s name, kemudian ini kita pakai operator ternary ya, operator ternary. Jadi kalau ini ekspresi boleannya, kemudian di sini ekspresi kondisi benar dan kondisi salahnya. Misalnya kalau misalnya terjadi sget, request get, kalian bisa melakukan ini ya. Jadi ini kondisi true false nya, jadi int. Kemudian misal di sini kita tulis sget kemudian name, sname ini nama parameter get yang akan kita ambil gitu. Nah, kondisinya jangan ini ya, ini tidak dulu, kita tulisnya kayak semacam ini ya. Nah, ininya kita tulis seperti ini, int sgetName. Nah, ini jika terjadi sgetName, jika kondisi sgetName terpenuhi, maka di sini pastikan bahwa itu nilainya berupa nomor int maksudnya. Kemudian di sini kalau misalnya bukan atau tidak ada request get, maka nilainya 1. Oke, jadi kalau misalnya terjadi request get, maka nanti dicek apakah ini nilainya integer gitu atau nomor gitu. Nah, sederhananya seperti itu. Nah, ini kalau misalnya salah atau misalnya tidak terpenuhi, maka nilainya 1. Oke, selanjutnya star. Nah, star ini kita buat definisinya untuk, nah, misalnya di sini spec kita pakai operator ternary lagi. Kalau misalnya si spec ini lebih besar dari 1, nah jadi kita buat lagi di sini kondisinya, kita pakai tanda tanya lagi, kemudian spec dikali sfinish, spec dikali sfinish, kemudian dikurangi sfinish. Selanjutnya kondisinya kalau misalnya tidak terpenuhi, maka nilainya 0 sini. Oke, selanjutnya jadi misalnya si spec ini adalah 2. Nah, untuk numbernya misalnya ada 5 ya. Misalnya jadi spec 2 dikali spec lebih besar dari 1, kemudian si 2 dikali sfinish. Misalnya ini sfinishnya numbernya nanti kalian aturnya adalah 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Misalnya ada 10 konten, 10 kurangi 5 berarti 5 ya. Di sini jadi nanti 5 konten. Berarti nilainya nanti ini gambaran aja, jadi nilainya nanti 5 konten. Oke. Selanjutnya kita buat untuk ininya ya, pemanggilan stmt. Kita execute select tabel yang tadi. Jadi kita udah dapat misalnya sthis, kita tulis sthis, kemudian select tabel, kemudian kita tulis di sini parameternya apa, nama tabelnya apa, stabel, kemudian sname dulu ya, sname terserah sih, stabel, kemudian di sini apa lagi, kalau ininya kan bukan ya, kalau ininya dia ngambil sesuai parameter ini ya, stabel, nama tabelnya stabel, kemudian starnya ini berarti star. Ini karena disederhanakan, jadi saya nulisnya seperti ini ya, supaya nantinya ini bisa digunakan untuk
pembagian konten lainnya atau pagination untuk yang lainnya gitu. Hanya saya sederhanakan karena bentuk aslinya ini query-nya, intinya kalian harus paham query-nya aja gitu. Nah, seperti ini. Kemudian stmt kita execute. Oke, kita return stmt. Kemudian ini juga di dalam try chat aja ya. Kalau nggak di dalam try chat juga sebenarnya nggak masalah sih. Tergantung, karena ini kan untuk select tabelnya sudah kita masukkan ke dalam try chat, jadi saya pikir nggak usah lagi dimasukkan try chatnya di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita buat untuk penomoran halamannya, pembagian halamannya, public function. Nah, kalau ini untuk query-nya, nah ini untuk kayak semacam kondisi jika misalnya terpenuhi, maka nanti kita akses query yang ini ya. Maksudnya ini query-nya, nanti di pagination-nya ini ya. Pagination untuk membagi kontennya. Pagination number pusat. Nah, di numbernya kita definisikan misal di sini numbernya, untuk numbernya kita definisikan apa ya? Di sini S tabel berarti nama tabelnya, kemudian S number. Karena kita mau ngambil apa namanya? jumlah datanya. Makanya di sini nanti kita akan row count gitu. Kalian bisa pakai try chat di sini, kalau enggak juga nggak apa-apa ya. stmt misal this select tabel, kita gunakan select tabel. Kita akan tabel di sini, kemudian no, kita gunakan fungsi select tabel yang ini ya. Sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, jadi kita hitung S total halamannya berapa. S total sama dengan kalau di PDO SDIS bukan SDIS, STMT di sini tulisnya row count ya. Kita pakai fungsi row count. Kalau itu kan kalau di biasa kita nulisnya numerous gitu. Nah, kalau di PDO kita tulisnya row count. Nah, selanjutnya kita bagi totalnya, misalnya S nomor per page, halaman per apa, nomor di bawahnya itu kayak semacam nomor per page-nya gitu. 1 2 3 4 5. Nah, berarti kita gunakan fungsi child. Selanjutnya S total halaman dibagi S number. Maksudnya seperti yang saya sudah jelaskan tadi, S number ini jumlah yang ininya yang harus sesuai ya dengan yang ini. Maksudnya nantinya ini jumlah berapa pembagian halamannya gitu. Kalau di sini 4, maka nantinya di sini 4 juga gitu. Oke. Kemudian kita di sini karena gunakan bootstrap, di sini, jadi nanti kelas-kelasnya pakai bootstrap aja ya di sini. Oke. Berarti di sini kita gunakan nantinya UL class. Kalau ini di ininya UL class pagination justify supaya di tengah ya, content center. Selanjutnya ini udah ya, kita atur lagi, ini jangan di sini. Mungkin harus jelaskan lagi sih, intinya kan seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, karena ini kan disederhanakan gitu. Nah,
Kemudian di sini kita buat sebuah perulangan ya, for misalnya SI sama dengan 1, kemudian SI lebih kecil dari S perfect. Jika SI lebih kecil, maka nanti lakukan istilahnya perulangan ya, SI plus. Oke. Nah di sininya kita echo lagi. Ini plus fake link. Kemudian ininya mau apa ya, ini bentuk ininya href, bentuk nama ininya ya, misal kita kasih bentuk ininya jadi halaman ya, halaman sama dengan misal SI, kemudian ini kita tutup. Ini berupa nanti ini buat number di bawahnya. Nah ini sama ini beda gitu. Kalau ini buat pembagian kontennya nanti yang mengakses fungsi selectable limit, sedangkan yang bawah ini untuk nomornya. Kalau nomornya diklik gitu, dia akan lakukan request iset as get name yang ini, berarti dia akan melakukan request ke sini. Kalau misalnya tidak diklik, maka nilainya default 1 dan 0 di sini. Oke. Nah, apalagi ya? Ini start, finish, oke. Ini kita tutup aja ya, li kelas, oke, udah. Nah selanjutnya maaf ya, di sini kita tulisnya li kelas, misal ininya tergantung kelas-kelas yang template kalian yang gunakan atau terserah ya. Ini kan ini saya pakai Bootstrap ya sebelumnya, jadi maka saya nulisnya sesuai dengan kelas-kelas yang ada di Bootstrap. Nah, kalau kalian sudah belajar VDO lah, udah paham ya istilahnya hal semacam ini ya, saya asumsikan sudah paham. Oke, ini udah. Selanjutnya apalagi, ini dalam ini ya perulangan, ini pakai UL di sini echo UL, kita tutup UL ya. UL-nya di sini nggak dimasukkan ke dalam perulangan, jadi si bagian nomornya saja yang dimasukkan ke dalam perulangan. Oke, ini udah selesai. Nah selanjutnya kita buat cara manggilnya di sini ya. Berarti nanti kita ganti yang ini menggunakan select tabel limit ya. Jadi nanti cara manggilnya select tabel, bukan manggil yang ini tapi manggil yang ini berarti ya, as this pagination. Oke. Nanti di sininya kita pikirkan dulu ya. As this mana pagination, as name nya apa, as tabelnya apa, as numbernya berapa, kita copy aja ya biar gak lupa. Berarti SOBJ di sini seperti ini. S name-nya halaman. Tabelnya TB mahasiswa. Jumlah yang akan dibagi berapa? 5. Oke sih, udah bener kayak gini. Oke. Ya, oke. Jadi name-nya tadi halaman, S tabel, nama tabel, S number. Kemudian ini mengakses tabel, kemudian ini mengakses start dan
finish. Kalau misalnya kondisinya tidak terpenuhi maka nilainya default. Oke, kita coba dulu kalau ininya error atau enggak ya. Kita coba dulu. Oke, kita buka browser. Mungkin agak sedikit bertele-tele ya, tapi sebenarnya ya ini kayak konsep pagination biasa sama seperti umumnya gitu. Cuma saya sederhanakan supaya nantinya bisa digunakan untuk operasi pembagian halaman atau pagination untuk halaman lain gitu. Oke, ininya datanya not found. Kita isi dulu. Simpan. Oke, kita copy lagi ya sampai 10 data. Oke. Berarti ini udah istilahnya fungsi yang ininya nggak error ya. Nah, as this pagination-nya nggak error. Nah, kita coba selanjutnya kita isi sampai 10 data ya. Ini dibatasi atau tidak, atau 6 data. Oke, udah 4. 5. Kemudian di sini kita ini. Oh, ini nggak dibatasi ya, masih ada ya. Oke, ini nggak ngaruh ya istilahnya. Ada kesalahan, bentar kita reload lagi. Nah, ini harusnya pakai select tabel limit ya fungsinya. Oke, tadi salah. Kita lihat 6 data ini, kita reload jadi 5 ya. Kita tambah lagi sampai 7 ya, 8 lah. Oke, kita lihat dulu di ininya ya. Jadi nanti bentuk limitnya tetap harus saya jelaskan ya nanti kodenya. Oke, TB mahasiswa, kemudian kita query ya, query SQL. Nanti kan select from TB mahasiswa, kemudian limit, misal limitnya 0 sampai 5. 5 itu tadi yang kita definisikan di sini. Nah, defaultnya nanti akan 5. Kalau misalnya tidak terpenuhi ini, berarti nanti nilainya ini 1, si SPG ini 1. Kalau ininya tidak terpenuhi maka ininya 0 gitu. Berarti nanti si query-nya kalau misalnya tidak terpenuhi, startnya 0, limit start 0. Kalau defaultnya ini ya, untuk defaultnya jadi si star ini nanti nilainya 0 sesuai dengan yang ada di start. As finish ini sesuai number yang didefinisikan di sini 5. Nah, kita coba untuk query-nya di sini. Kita klik go. Oke, ada ya. Jadi dia menampilkan dari data 0 sampai 5. Kita klik browse lagi. Nah, berarti 1 2 3 4 5 sampai si Didi ini. Nah, kita akan limit dari si Ahmad sampai si Didi ini supaya tidak ditampilkan. Berarti nanti kita SQL lagi di sini, select from, kemudian limit. Nah, terjadilah request get yang nanti di dalam perulangan si pagination number-nya nanti. Nah, oke. Kalau misalnya si total halamannya itu lebih jika S1 ini lebih kecil dari S1 sama dengan jika S1 lebih kecil dari S nomor per page. Nomor per page ini
jumlah total halaman, misalnya totalnya ada 10 bagi S number itu yang kita bagi, berarti misalnya 10 dibagi 5 berarti 2 ya. Berarti nanti kita akan mengulang nomornya, akan melakukan perulangan. Oke. Jadi misalnya 10 totalnya dibagi S number 5 berarti ininya 2 ya. 10 bagi 5 2 berarti S1 lebih kecil, berarti kalau lebih kecil maka dia akan melakukan perulangan gitu. Oke. Kalau enggak, dia nanti nilainya enggak akan ada penomoran halamannya gitu. Nah, oke, selanjutnya tadi sampai mana lupa lagi. Oke, kita cek ininya query-nya limit misal 5, karena terjadi misalnya ada 2 halaman, ada 2 berarti dia akan melakukan request get, maka sehingga nilainya si ini misal aspek lebih besar, misal aspeknya adalah 2 lebih besar dari 1, maka 2 dikali S finish. 2 kali S finish itu 2 kali 5 10. Nah, 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Berarti yang dihilangkan ininya, yang di startnya dari 5, apa maksudnya? Yang dihilangkannya 5, nanti startnya yang dihilangkannya 5, start mulai dari 5. Kemudian 5 data dibuang, maksudnya di limit, 5 data diambil as finish sesuai dengan number yang kita definisikan. Jadi tadi kan udah ya, udah ada request get tadi, kemudian berarti as finish nilainya adalah 2 kali 5 10 dikurangi 5 berarti startnya 5 dari 5. Star di sini star yang kita limit 5, berarti yang 5 lagi ditampilkan. Nah, kita cek di sini 5 sampai 5. Oke. Jadi 5 data di limit, 5 data berikutnya ditampilkan. Oke. Berarti yang ditampilkan Susan, Santi, dan Cynthia. Kita cek. Kita buat dulu untuk pagination number-nya di sini. Nah, nanti kan cara manggilnya di sini di index.php di mana ya? Kita taruhnya di di mana ya? Setelah care shadow, di sini ya. Kita ini terserah ya, kalau kelas-kelasnya nggak harus sama seperti yang punya saya. Berarti SOBJ tabelnya apa? TB mahasiswa. Kalau misalnya nggak ada yang nggak mengerti, mungkin bisa ditanyakan juga ya. Mudah-mudahan sih mengerti ya, kalau ada yang belajar. Oke, kita cek, kita reload. Mungkin ada yang salah gitu. Oke, ini ada 2 ya. Oke, kita klik 1, halaman 1 masih, halaman 2. Oke. Nah, oke, sukses ya. Jadi saya kembali jelaskan lagi, tidak apa-apa lah, walaupun jadi banyak ngomong gitu ya. Jadi ini fungsi selectable limit ini buat query-nya, query yang sudah saya jelaskan di sini tadi. Oke. Nah, jadi kondisi query-nya gitu. Nah, kondisi query si ini itu, si selectable limit ini, saya panggil di dalam pagination untuk melakukan pembagian halaman secara default. Maka nanti nilainya adalah di sini kalau tidak ada request, maka di sini nanti startnya adalah dari 0, kemudian S finish sesuai number yang kita definisikan tadi, misalnya 5. Nah, 0, jadi query default untuk konten yang berada di index.php yang ini adalah 0 sampai 5 kalau misalnya tidak ada request. Kalau misalnya terjadi request pada penomoran halaman yang pagination number, maka jadi iset as get name, maka dia akan mengeksekusi nilai yang ini ya, i. Oke. Jadi query ini akan aktif ketika si nomor halaman ini diklik, maka dia akan memenuhi kondisi iset as get name. Oke. Cukup sekian, mudah-mudahan
bermanfaat. Kalau misalnya ada request atau hal-hal yang tidak dimengerti ya, bisa bisa tanya langsung di blog saya di Root93 atau langsung di kolom komentar. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Ahmad Zilani. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.